Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Hadratal muhtaramin, para jamaah, para bapak ibu sedaya rahimakumullah. Alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah. Ngantos injang niki kita tasik dipun paringi rahmat, dipun paringi nikmat sing ageng sehingga kita saged nindakaken salat subuh kelawan jamaah saged nerusaken ngaji. Hadirin rahimakumullah, ibarat tiang badai kesang, kita niki akan bepergian yang sangat jauh. Rek kita lunga sing adoh niki mesti kudu ndolek sangu sing akeh. Supaya di perjalanan nanti niki ojo sampai kekurangan bekal. Ono sangune niki sik cukup. Lah perjalanan kita niki tebih, monggo kita niki nglumpukno sangu kangge perjuangan, kangge perjalanan sing tebih niki dengan melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya nggih. Zikire ditambah, ibadah ditambah nggih. Dados termasuk ngaji niki nggih kita dherekaken niki kangge lumpukno sangu ingkang langkung kathah. Kanjeng Nabi di dalam hadisipun riwayat Imam Tirmidzi nate dawuh layyashba al-mu'min min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah. Layyashba ora tahu warak, tidak pernah kenyang. Sapa al-mu'min wong mukmin. Dawuhipun Kanjeng Nabi, wong mukmin niku tidak akan pernah kenyang. Min khairin yasma'uhu, dari ilmu yang didengarkan, dari pengajian, tidak akan pernah kenyang. Mboten enten wong muslim ngrasa cukup, ilmuku wis cukup niki ndak ada. Kurang terus, semakin lama kita ngaji niki mboten tambah koyok pinter tapi koyok tambah bodoh. Artinya kita haus dengan ilmu, kita haus dengan kebaikan. Niki dawuhipun Kanjeng Nabi. Jadi wong mukmin itu tidak pernah kenyang. Dari ilmu yang didengarkan hatta yakuna muntahahu al-jannah, sampai nanti finishnya, akhirnya itu surga. Jadi gini ki, akhir perjalanan wong mukmin niku nggih, ketika dia itu haus dengan ilmu, gak bosen-bosen untuk ngaji, akhirnya niki swarga. Mudah-mudahan kita sedaya niki nggih dengan ngaji niki pada akhirnya kita sampai di tujuan yang diinginkan oleh setiap manusia, yaitu selamat di akhirat nanti ketika kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam mugia tercurahkan datang junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang senantiasa menyemangati kita untuk selalu ngisi waktu niki dengan pengajian sampai hukumipun niki lho nggih. Ngaji niki adalah wajib. Wong lanang wedok niki lho dalam rangka ngaji niki adalah merupakan kewajiban. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Ndolek ilmu niki wajib kangge tiap lanang lan wadon. Hadirin rahimakumullah, pengaosan
dinten Ahad benjing niki kula mboten saged sehingga sak mangke tukar kalian Bapak Haji Ma'ruf nggih. Hadirin kita lanjutaken pengaosan kita tentang larangan dusta nggih. Ojo sampai kita niki melakukan kedustaan, kebohongan sebab senajan niki pandangane remeh wong ngono tok tapi resikonya niki besar nggih. Dampaknya itu besar, dosane niki gede. Sampai di dalam hadis riwayat Imam Ahmad Kanjeng Nabi dawuh khamsun ono 5 perkara laisa kang ora ono lahunna kedue 5 perkara niki apa kafaratun kafaroti pelebure tombone iki. Dadi ono 5 perkara niki sing mboten enten kafaroti. Cara dosane niki mboten enten sing iso ngilangno. Benten hadirin. Ketika kita nglakoni dosa-dosa cilik sing iso nglebur dosa-dosa cilik niki kuwatah. As-sholatu kafaratun lima bainahunna. Salat sing kita lampahi niki iso nglebur dosa. Mulai kita niki nyelengi dosa, bengi niku nyelengi dosa. Kita sudah mengumpulkan dosa. Kemudian datang waktu subuh, kita sholat subuh, entek dosa mulai isya. Maka nih sampai digambarno dening Kanjeng Nabi ibaratnya wong adus ngoten kita adus ping 5 sebab sholate ping gangsal. Jadi dosa-dosa sing dilakoni ketika kita mandi 5 kali dalam sehari reget niki mboten enten. Kotoran itu ndak ada. Resik awak kita. Inilah gambaran ibadah yang kita lakukan. Nopo mawon ibadah sing kita lampahi niki nglebur dosa-dosa. Tapi sing dilebur niki nggih dosa-dosa cilik. Wudu, setelah wudu kita nakyan minadz dzunub, resik awak kita bersih dari perbuatan dosa. Sehingga kangge kita nggih sebagai umat Islam Gusti Allah sampun memberikan kabar gembira kangge kita. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sungguh kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan. Wis pokoke rek kita mari nglakoni elek dan istighfar, maca Quran, sedekah, salat sunnah, pun napa mawon sing sae-sae niki saged nglebur dosa nggih. Jadi ada 5 hal yang tidak ada kafaratnya. Gak ono sing iso nglebur 5 perkara niki. Berarti ini termasuk kategori dosa gede sing gak iso diilangi dengan ibadah, dengan kebaikan-kebaikan. Lah carane supaya dosa-dosa sing termasuk gede niki ical, ya carane kudu tobat. Kita harus tobat. Kita berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Kemudian kita minta mendatangi orang yang kita zolimi untuk minta halalnya, untuk njaluk sepuro. Niku carane tobat. Dah dawuhipun Kanjeng Nabi laisa khamsun laisa lahunna kafarah. Ono 5 perkara sing gak ono kafarate, gak ono sing iso nglebur kesalahan 5 niki kecuali dengan tobat. Yang pertama adalah asyirku billah, musyrik. Jadi musyrik itu termasuk kategori dosa gede. Sampai di dalam Al-Quran Gusti Allah sampun dawuhaken innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Gusti Allah itu tidak akan pernah mengampuni dosa-dosa musyrik. Gadek sepuro teng Gusti Allah sebab musyrik itu termasuk kategori dosa gede. Lajeng sing nomor kali wa qatlun nafsi bi ghairi haqqin, mateni, membunuh seseorang tanpa didasari dengan alasan yang benar. Jadi mateni ini termasuk dosa gede, al-kabair. Kecuali dengan cara-cara yang benar, alasan yang benar. Apa alasan yang benar? Seperti al-kucuh atau mungkin pasukan tembak ketika ada orang yang dihukum eksekusi mati itu ya. Jadi menembak itu ya gak dosa, memang tugasi, memang itu tugas dia. Termasuk zaman singen niku al-kucu, memenggal kepala orang, pancen itu tugasi. Dan itu memang dibenarkan. Tapi kalau tidak dengan alasan-alasan yang dibenarkan, niki termasuk kategori dosa gede.
dan tidak ada yang bisa menghilangkan dosanya kecuali tobat. Terus niki sing nomor kali wa qatlun nafsi bi ghairi haqqin. Jadi mateni tanpa alasan yang dibenarkan. Sinten mawon sing dipateni sapa wae walaupun ngapunten nggih. Orang hamil kemudian digugurno ini kan termasuk mateni, ngilangno nyawa niku nggih. Dan itu termasuk kategori dosa gede. Lajeng yang ketiga wabuhtul mukmin, goroe wong mukmin, dusta. Ora ana wong mukmin melakukan kebohongan itu ndak bisa. Dosanya itu hilang dengan ibadah. Sebab kaitannya dengan hakul adam orang lain. Jadi iso ilang niki rek kita tobat, tidak mengulang perbuatan itu lagi. Tidak mengulang kebohongan lagi. Dan ketika apalagi yang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin penting ya, punya jabatan, tokoh ya. Ketika dia dusta, sak pira wong sing digoroi. Tingkatane gubernur omongan negara, wong sak provinsi sing digoroi. Iso tah njaluk sepuro nak wong sak provinsi. Apalagi ketika dia itu adalah mungkin orang pusat, presiden ya. Ketika dulu itu pernah ya berjanji untuk kepentingan kedudukannya, terus goro ya bisa tah njaluk sepuro datang wong sak negara. Jadi ini hadirin, semakin tinggi posisi seseorang maka semakin besar risiko yang ditanggung. Coro dosa ngoten tambah gede. Kalau kita hanya istighfar tok mboten saged niku ical. Tidak bisa dosa-dosanya nanti itu akan hilang. Tapi kudu njaluk sepuro datang tiang-tiang sing pernah dibujui. Sisa tah nggih marani wong siji-siji kemudian kita meminta maaf kepada mereka. Dados niki termasuk dosa yang tidak diampuni, yang tidak bisa dilebur ya, tidak ada kafarotnya, tidak ada peleburnya, itu termasuk kebohongan orang mukmin. Lajeng sing nomor sekawan wal firaru minaz zahfi, lari dari medan perang. Niki dampaknya besar ketika perang itu loh ya. Semuanya semangat terus ono sing melayu, ono sing melarikan diri. Ini jelas akan mempengaruhi psikis orang-orang yang ikut perang. Sing semangat niku akhirnya kendu karena melihat temannya itu lari dari medan perang. Gak jadi perang. Jadi niki termasuk akan mempengaruhi keberanian orang-orang lain. Dan untuk sekarang ini juga sama, ketika mungkin ada sesuatu yang walaupun tidak harus perang ya, sesuatu yang memang harus dilakukan, ketika ono sing ngendui ya, ono sing mempengaruhi sehingga orang-orang yang lain yang semangat itu menjadi kendur atau bahkan mari gak ngelakoni, itu pun juga sama dengan al-firar minaz zahfi, lari dari medan peperangan, yang itu adalah merupakan kewajiban. Dan yang terakhir yang kelima wa yaminun sabiratun, sumpah sing kuat, sumpah sing kokoh. Yaktati yang iso medhot pihak lawan sumpah niku malan ing arto ing donya bi ghairi haqqin, tanpa hak, tanpa kebenaran. Niki ana wong sumpah tujuannya adalah keduniaan, tujuannya adalah sesuatu yang ingin diraih, tujuannya adalah mungkin jabatan dan lain sebagainya. Dia berani sumpah, tapi sumpahnya itu goro. Untuk memenangkan perkara itu loh ya, dia harus sumpah. Untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan itu loh, dia harus sumpah. Dan sumpahnya itu kuat, meyakinkan. Wis pokoknya koyo iya temenan. Dan ini biasa sekarang. Jadi ketika mungkin masalah-masalah keduniaan, masalah warisan ya, yang mestinya dia itu tidak pernah diberikan, diomongi seperti itu, tapi wani ngomong, iya aku lo diomongi dewe, nak bapakku, utawa diomongi dewe, nak sinten sing diomong, no. Padahal mboten, sing tujuannya untuk supaya dia mendapatkan bagian dari apa yang diperebutkan.
Niki termasuk gak ono kafarote niki, termasuk dosa gede. Dan ini sering ya dilakukan apalagi di Masya Allah di pengadilan-pengadilan kadang-kadang ya gak ngerti apa-apa lho dikon ngomong. Hanya krana dikei dhuwit titik mawon gelem. Dia harus sumpah ya dan koyo iya ya. Jadi ini termasuk kategori dosa gede yang tidak bisa dihilangkan dengan kafarot, dengan kebaikan yang kita lakukan. Tapi kudu tobat dan kita harus meminta kehalalan ya. Njaluk sepuro datang orang-orang yang bersangkutan itu. Jadi ini biasanya adalah di kasus-kasus tertentu ya, kasus-kasus masalah bagian-bagian tertentu yang kadang-kadang seseorang itu gak melok apa-apa atau tidak tahu apa-apa tapi dia harus mengakui sesuatu yang mungkin diinginkan dan dibarengi dengan sumpah yang seakan-akan dia itu betul-betul melakukan sendiri, betul-betul terjadi. Terus inilah hadirin ada 5 hal, ada 5 kesalahan, ada 5 perbuatan yang termasuk kategori dosa besar yang nanti kejelekan-kejelekan yang dilakukan itu tidak bisa hilang. Walaupun seseorang itu ibadah ya dengan melakukan kebaikan. Cara satu-satunya adalah harus dengan bertobat. Hadirin rahimakumullah, hadis yang berikutnya wal Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Ya di dalam salah satu hadis disebutkan man tahallama sapa sing ngipi. Masyaallah. Ngipi niku nggih. Bihilmin dengan satu impian. Dengan mimpi-mimpi yang mungkin pernah dialami ya wong jenenge wong turu jare wong Jawa niku napa ngipi niku lah napa nggih kembangi turu ya. Jadi wong ngipi itu biasalah ya. Dan itu ndak usah dijadikan patokan nggih. Kadang-kadang wonten ngipi nih lho digawe patokan, koyok-koyok temenan nggih. Aku mari ngipi ngene dan itu dijadikan satu patokan. Aku dipeseni ngene, aku diomongi ngene, padahal itu cuma mimpi. Ya. Sebab kadang-kadang apa yang kita bayangkan sebelum tidur itu kadang-kadang terbawa di dalam mimpi. Mikire opo dan itu akan terbawa. Jadi kadang-kadang seperti itu. Barang siapa yang mimpi lam yarohu dan itu tidak pernah dilihat, wong cuma impian. Bukan sesuatu yang nyata ya. Kullifa mongko dipaksa sapa man ayaqida ing yen to napa mengikat nyancang baina sya'rataini ing dalam antarane rambut loro wala yaf'al lan tidak dan pasti dia tidak bisa melakukan. Jadi ketika ada orang yang ngomong, yang diomongkan itu adalah ngipi. Loh. Sesuatu yang benar itu enggak apa-apa ketok dhewe. Melihat dengan 2 mata sendiri. Kenyataan itu enggak apa-apa diomongkan. Tapi rek ngipi terus diomongno. Ini loh sama dengan kategori goro. Lah wong ngipi kok diomongno ya. Apalagi kalau dianggap serius ya. Jadi ini seperti orang yang dipaksa untuk mengikat 2 rambut dan dia tidak akan bisa. Wa man istama'alan wa man lan utawi sapane wong iku istama'an ngrungu mendengarkan ila hadithi qaumin maring omongane wong, pembicaraan orang. Dia mendengarkan pembicaraan seseorang. Wahum lan hale utawi kaum niki orang-orang yang didengarkan itu lahu maring man sing ngrungokno niki iku karihun gak seneng. Jadi ono wong ngomong, ada beberapa orang ngomong, kita mendengarkan dan mereka itu tidak senang dengan orang yang mendengarkan ini. Sebab mungkin ada sesuatu yang tidak ingin diketahui orang gitu loh ya. Ada orang serius membicarakan sesuatu. Jadi ada orang yang mendengarkan gitu loh ya. Ada orang-orang yang mencuri pendengaran. Jadi padahal mereka tidak senang dengan yang dilakukan oleh orang ini. Subah, mongko disokno.
fi udhunaihi ing dalam kuping loro man al anaka ing timah panas yaumal kiamati ing dalam dino kiamat. Naudzubillah, di akhirat nanti ketika seseorang di neraka nanti kuping loro niki disoi timah panas nggih. Niku sebagai napa akibat dari apa yang pernah dilakukan di dunia, senengane niki ngrungokno pembicaraan orang padahal dia tidak senang ya. Mereka itu tidak senang dengan perbuatan orang ini yang mendengarkan ucapan-ucapan mereka itu loh. Jadi mereka tidak senang. Tapi anjene senengane ngrungokno wong, anjene wis kebiasaane ngono. Jadi memang dia sengaja untuk mencuri-curi pendengaran itu nggih. Jadi di akhirat nanti kupingnya akan disoi timah panas nggih. Hadirin, hadis berikutnya wa Ahmad lan hadis riwayat Imam Ahmad wa Ibnu Abi Dunya lan Imam Ibnu Abi Dunya. Dawuhipun Kanjeng Nabi, man utawi sapane wong iku kola ngomong sapa man li sobiyin maring arek cilik. Ta'al enak rinio nggih. Rinio. Haka kontak kayak iki. Lah ini kan kadang-kadang sering ya dilakukan oleh orang tua mungkin ya, atau kadang-kadang krono anake rewel, meneng engko tak tukono es krim ya. Padahal es meneng areke mboten ditukokno. Niki senengane sinten niki? Ibu-ibu nggih. Dadi nyenengno arek cilik supaya jeka nakal, supaya jeka rewel. Enak wis kon melok aku kok tak tukono ngene. Wis melok mboten ditebasno napa-napa nggih. Jadi man utawi sapane kola ngomong sapa man li sobiyin maring arek cilik, Ta'al rinio haka kontak ke iki. Tsumma lam yu'tihi nuli ora diparingi. Mari diomongi ngoten mboten diparingi nggih. Fahiya mongko utawi man, mongko utawi koyok ngoten niku iku kirbatun goro, dan itu termasuk kebohongan. Walaupun tujuannya cuma kepingin napa kedem-kedem, kepingin ngeneng-ngeneng anake sing nangis, anake sing rewel nggih, supaya gak rewel, supaya nurut, atau bahkan kadang-kadang kon belajar sing temen, engko tak tukokno apa ngoten nggih, supaya anak ini gelem ngoten nggih. Tapi niki cuma ngomongan tok. Wis mari mboten dikei. Apa yang diomongkan itu tidak direalisasikan, tidak dipenuhi, maka ini adalah termasuk kebohongan ini. Jadi itu termasuk kebohongan walaupun kepada anaknya sendiri, walaupun kepada anak kecil. Makanya hadirin kita niki perlu sering jaluk sepuro teng anak, sebab mungkin sering kita niki ngomong-ngomong sing modele koyo ngoten, ngomong janji datang anak tapi mboten ditepati, tahu ngomong teng anak tapi mboten dilakoni. Mungkin kita sering melakukan seperti itu sehingga njaluk sepuro teng anak niki lho perlu. Sebab kadang-kadang kita niki ndak terasa itu lho ya. Atau mungkin merasa gak tahu salah ambek anak nggih, wong ambek anake dhewe. Padahal ketika apa yang dijanjikan itu mboten dilampahi, itu adalah termasuk kebohongan. Bahkan hadirin itu termasuk utang ngoten nggih. Janji itu kan utang. Apa yang dijanjikan datang anak, walaupun anake dhewe itu utang. Loh, kalau kita tidak meminta kehalalan datang anak, gak tahu njaluk sepuro teng anak, sampai di akhirat nanti itu loh akan dibawa itu loh. Wong pancen janji niku. Al wa'du dainun. Janji itu adalah hutang. Sehingga dudu anak tok sing dituntut untuk njaluk sepuro dateng wong tua. Wong tua dhewe itu nggih, wong tua sing bijak itu ndak malu atau tidak berat untuk njaluk sepuro teng anak. Untuk minta halalnya, barangkali ono janji-janjine wong tua sing belum dipenuhi ngoten lho nggih. Dan itu harus dilaksanakan nggih. Terus inilah hadirin ada 3 hadis yang kita kaji di pagi hari ini, dan ini paling tidak itu menjadi pengingat kita ya, sesuatu yang
sederhana, tetapi ketika itu kita biarkan ya kita akan lupa. Apalagi ngapunten tidak kepada anak, rek nak anak ae termasuk kebohongan ya, padahal umpama wong tuwa kei motivasi anak itu loh, cek anake temen, cek anake nurut, cek anake meneng, itu wajar itu ya. Kepada anak saja itu termasuk kebohongan, apalagi orang mengatakan itu kepada bukan anaknya, kepada orang lain, harapan-harapan tertentu ya. Ya ini juga sama dengan kebohongan. Jadi harus dipenuhi, kalau tidak dipenuhi omongan itu yang dijanjikan itu adalah hutang. Rek gak iso memenuhi, ya caranya ya njaluk sepuro. Ya kita harus seringlah meminta maaf atas apa yang telah kita perbuat, barangkali itu termasuk janji. Hadirin seperti biasa mungkin ada yang ingin kita sharing ya, mungkin ada 5 menit untuk sharing, kalau ada monggo dipersilahkan.